Shalom, firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Puji nama Tuhan, di sini ada satu pelajaran yang begitu sangat luar biasa yang bisa kita ambil daripada keputusan seorang Raja Daud. Ketika situasi keadaan menggoncangkan keadaannya, ketika ada sebuah situasi yang begitu sangat sulit di dalam kehidupannya, Daud mengambil keputusan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini di dalam kehidupan kita ada sebuah goncangan yang begitu sangat luar biasa yang terjadi dalam hidup kita. Ekonomi kita bergoncang, segala sesuatu bergoncang. Kita harus mengambil keputusan seperti Raja Daud untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di sini kita bisa memperhatikan ada sebuah cerita yang begitu sangat luar biasa sampai Daud mengambil keputusan untuk memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Di sini kejadiannya terjadi di Siglag, di tanah Filistin. Begitu panjang cerita bagaimana Daud diurapi menjadi seorang raja, dan pada akhirnya Daud ada di dalam sebuah situasi dikejar oleh Raja Saul berusaha untuk dibunuhnya. Maka Daud mengambil keputusan untuk melarikan diri di tanah Filistin. Dan pada akhirnya Raja Ahis memberikan sebuah tempat di Siglag untuk Daud tinggal di tempat itu. Dan kalau di pasal sebelumnya, di pasal yang ke-29, di situ bagaimana Daud bersama dengan para pengikutnya akan ada terlibat di dalam sebuah peperangan bersama-sama dengan Raja Ahis. Tetapi di dalam peperangan itu, Alkitab menceritakan bahwa para panglima dan raja-raja Filistin itu tidak mengizinkan Daud dan pengikutnya terlibat di dalam peperangan itu. Maka pada akhirnya Daud dan pengikut-pengikutnya itu pulang di Siglag, kembali ke tempat tinggal mereka. Tetapi apa yang mereka temukan? Yang mereka temukan, Siglag telah dibakar oleh Amalek. Dan Alkitab katakan bahwa orang tua, anak-anak, perempuan semua telah ditawan. Bahkan Siglag telah habis dibakar oleh Amalek. Maka betapa pedih hati mereka. Dan ayat yang keempat dikatakan bahkan mereka menangis bersama. Ayat yang keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bahkan Daud pun ada di dalam situasi yang begitu sangat sedih. Karena istrinya ditawan dan segala kepunyaannya dibakar oleh Amalek. Tetapi di dalam sebuah situasi ini ada dua kelompok yang harus kita belajar dari kejadian di tempat ini. Kelompok yang pertama adalah para pengikut daripada Raja Daud. Ketika mereka menemukan Siglag dalam keadaan dibakar, semua harta benda mereka semua habis, bahkan keluarga mereka ditawan oleh Amalek. Betapa kepedihan hati mereka membawa mereka untuk ada di dalam situasi yang emosional. Bahkan mereka berencana untuk melempari Daud dengan batu. Tetapi ada satu sisi yang lain daripada seorang Raja Daud. Daud di tengah kepedihan hatinya ketika dia kehilangan segala sesuatu, dia mengambil keputusan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bahkan ayat-ayat selanjutnya menceritakan bagaimana Daud meminta kepada Imam Abiatar untuk membawa efod kepada dia. Dan Alkitab berkata bahwa Imam Abiatar mengambilkan efod untuk Raja Daud dan Daud datang menghadap kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud mengambil keputusan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan di tengah tekanan, dan dia datang mencari Tuhan. Dan Tuhan berkata, kejar.
bahwa para tawanan akan dilepaskan. Bukan tentang betapa hebat seorang Raja Daud, tetapi betapa perkasa akan Allah yang menyertai Raja Daud. Bukan tentang kita, tetapi tentang siapa yang menyertai kehidupan kita. Bukan tentang seberapa kuat kehidupan kita, tetapi tentang Allah yang menyertai kita adalah Allah yang perkasa di dalam peperangan. Mungkin hari ini kita ada dalam sebuah situasi yang berat di dalam kehidupan kita, tetapi saya mau katakan satu hal, bahwa kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan dan datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Maka saya yakin dan percaya tangan Tuhan begitu sangat kuat yang akan hadir dan menyelesaikan apapun pergumulan di dalam kehidupan kita. Semua ada waktu Tuhan. Pengkhotbah berkata, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu menanam, ada waktu menuai. Semua ada waktunya Tuhan. Maka kita mau terus datang kepada Tuhan sampai kairos Tuhan benar-benar hadir di dalam kehidupan kita. Dan Alkitab selanjutnya menceritakan bagaimana Daud dan para pengikutnya mengejar akan Amalek dan menghancurkan, bahkan membunuh para Amalek. Amalek juga berbicara tentang roh-roh miskin dunia ini, berbicara tentang kedagingan-kedagingan kita, berbicara tentang keserakahan, berbicara tentang keinginan-keinginan daging dalam kehidupan kita yang mungkin pernah menghancurkan akan kehidupan kita secara pribadi. Maka kalau hari ini Tuhan telah pulihkan kehidupan kita, jangan lagi kita pernah mengizinkan roh-roh dunia ini atau Amalek-Amalek ini untuk kembali hadir dalam kehidupan kita secara pribadi. Maka saya yakin dan percaya kita lebih daripada pemenang karena ada roh Tuhan yang menyertai setiap kita pribadi lepas pribadi. Sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah kembali membuka celah untuk mengizinkan Amalek berkuasa dalam kehidupan kita karena Amalek sudah ditaklukkan. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Maka saya yakin dan percaya roh Tuhan ada menyertai kita pribadi lepas pribadi. Izinkan roh Tuhan untuk benar-benar berkuasa dan menaklukkan setiap roh-roh miskin di dalam kehidupan kita. Setiap roh-roh yang membawa kita kepada keinginan-keinginan dunia, kepada perkara-perkara yang sia-sia. Maka izinkan roh Tuhan benar-benar berkuasa di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Semua ada waktu Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita menabur, mencucurkan air mata, kita pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.